anak-anak sekolah minggu. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Yes, 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 yes. yes. Puji Tuhan, kita semua selalu dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini anak-anak sekolah minggu bersama dengan Ibu Guru Tasya, Ibu Guru Mei, dan juga Kakak Sean yang akan bersama-sama dengan kita untuk bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semuanya sudah siap? Harus siap dong. Sudah siap Iya, kalau semua. sudah siap semuanya, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Iya, silakan anak-anakku duduk kembali. Ibu guru mau bertanya, Kakak Tasya atau Kakak Sean, berani enggak tinggal sendiri? Tinggal sendiri di Wah, rumah. takut Bunda. Ih, kenapa mau takut? Kenapa harus takut? Karena gelap. Karena gelap. Enggak ada lampu di rumahnya, Kak. Iya, kalau anak-anak di rumah yang ada di rumah masing-masing ibadah takut enggak di rumah sendiri? Kalau umpamanya mama papanya pergi, harus tinggal di rumah sendiri, takut tidak? Ih, ada yang berani. Ih, ada yang takut juga. Kalau Kakak Sean berani enggak? Ih, sama. Kakak Sean juga takut tinggal sendiri di rumah. Tapi anak-anak yang tadi bilang takut, harus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kita. Mungkin kita merasa di rumah sendirian, tapi kita tidak sadar Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu menemani kita. Jangan takut. Biarkan mama pergi, selesaikan urusannya. Kita di rumah, jaga rumah. Yakin dan percaya ada Tuhan juga yang selalu menjaga kita. Jangan takut. Jadi selesai sekolah minggu mulai hari ini tidak boleh ada lagi yang takut sendiri. Karena ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia setia menemani kita. Oke, bangkit berdiri, kita menyanyi. Ada satu sobat yang setia, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayo berdiri, Kakak Sean. Ikutin gerakannya Kakak Guru Tasa ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia
tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui setiap kesalahan kami yang masih menyakiti hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Karena dosa kita telah diampuni, maka dengarkanlah berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita diingatkan dari firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Amin. Pundi persembahannya dapat dimasukkan dalam amplop yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu gurunya dan juga bisa melalui via barcode yang ada di atas layar. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita ulangi lagi ya, satu kali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, mari anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, kita doakan persembahan kita. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk menikmati hari karunia-Mu Tuhan. Di saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan di tengah-tengah pelayanan kami di sekolah minggu. Dan masih ada pada orang tua kami, oma opa, om dan tante. Biarlah kami mempergunakannya dengan baik. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk tenang, dapat mendengarkan dengan baik isi firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Mei. Ini kami Tuhan yang datang berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Kita mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Semuanya siap mendengarkan cerita? Sebelumnya, Ibu Guru mau tanya dulu. Ada yang ingat tidak? Apa yang telah dilakukan Allah terhadap nabi-nabi Baal
yang disembah oleh orang Israel yang saat itu rajanya bernama Raja Ahab dan istrinya bernama Isabel. Ayo, yang di rumah ada yang ingat? Ih, masih ada yang ingat. Pintar, iya. Allah melalui Nabi Elia telah membunuh 450 orang nabi-nabi Baal yang disembah oleh Raja Ahab dan istrinya siapa namanya tadi? Isabel. Ya, nama istrinya Raja Ahab itu Isabel. Nah, ketika Isabel mendengar apa yang telah terjadi pada nabi-nabi Baal yang dia sembah itu, Elia membunuh 450 orang tadi, dia menjadi sangat marah dan mengirim utusan kepada Elia. Dia mengatakan, sampaikan kepada Elia, besok dia akan mati seperti nabi-nabi yang telah dibunuh itu. Ih, Elia mendengar ancaman itu bahwa dia akan mati juga, menjadi sangat takut dan melarikan diri. Dia pergi sejauh-jauhnya dan akhirnya dia tiba di padang gurun. Di situ ada pohon arar karena sudah capek melarikan diri dan panas dan tentunya dia lapar juga. Akhirnya dia duduk di bawah pohon itu, dia beristirahat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahan lagi. Aku mau mati saja. Karena capek, putus asa, takut dan sedih. Akhirnya Elia tertidur di bawah pohon itu. Saat tertidur, malaikat datang membangunkan Elia dan dengan lembut berkata, bangunlah dan makanlah. Mendengar suara itu, Elia bangun, dia buka matanya dan melihat di sekitarnya ada roti dan air minum. Elia kemudian makan dan minum air yang disediakan oleh malaikat tadi. Setelah habis, dia tertidur lagi karena capeknya, capek sekali dia tidur lagi. Tapi malaikat kembali membangunkan Elia dan berkata, Elia bangunlah dan makanlah, supaya kamu kuat untuk kembali berjalan. Maka Elia bangun dan makan lagi. Berarti sudah 2 kali dia makan. Makanannya disediakan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Dia makan roti dan minum lagi, dia habiskan. Nah, setelah menghabiskan roti dan minuman tadi, Elia melanjutkan perjalanannya. Dia menjadi kuat. 40 hari, 40 malam, dia terus berjalan dan akhirnya sampai di gunung Allah, yaitu di gunung Horeb. Setelah sampai di gunung Horeb, Elia melihat ada sebuah gua yang besar di gunung tersebut. Elia masuk ke dalam gua dan beristirahat. Di dalam gua, Elia tertidur, itu tadi dia sudah berjalan 40 hari, tentunya capek ya. Kita jalan sedikit saja sudah capek. Nah, Elia istirahat di dalam gua situ, dia tertidur. Saat tidur dalam gua, Tuhan berkata kepadanya, Elia, kamu sedang apa di sini? Elia mendengar dan menjawab suara Allah itu. Ya Allah, orang Israel melanggar janji mereka kepadamu. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah tempat menyembah Engkau dan membunuh nabi-nabimu. Dan sekarang mereka juga mau membunuh aku. Tapi Tuhan berkata kepada Elia, berdirilah di luar. Tapi Elia masih di dalam gua itu. Terdengar suara angin yang kencang bertiup. Setelah angin kencang itu berhenti, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Elia masih ada di dalam. Setelah gempa bumi berhenti, ada api yang menyala. Kemudian Elia mendengar suara angin yang sangat pelan dan lembut, angin yang sepoi-sepoi. Elia menutup muka dengan jubahnya, baju panjang yang digunakan, dia menutup muka dengan jubahnya, kemudian berdiri di luar gua. Dia keluar dari gua dan berdiri di sana.
Kemudian Tuhan bertanya lagi kepada Elia, Elia, kenapa engkau melarikan diri? Elia menjawab lagi, ya Allah, sekarang hanya aku yang melayani kau ya Allahku, tidak ada yang lain lagi. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang Israel yang menyembah aku. Pergilah. Pergilah dari tempat ini dan jadikan Elisa nabi untuk menggantikanmu. Mendengar perintah Tuhan tersebut, Elia tidak menjadi takut lagi, dia menjadi berani. Elia langsung pergi untuk melakukan perintah Allah. Tuhan tidak mau Elia meninggalkannya. Tuhan menolong anaknya yang ketakutan dan sedih. Tuhan menjaganya, Tuhan menjaga Elia. Tuhan menjadikannya kuat dan berani kembali. Ayo anak-anakku, apapun kondisi kita, mari katakanlah kepada Tuhan, jika kamu takut dan sedih, ingat selalu, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Cerita kita hari ini terambil dari bacaan Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Ayo dibuka yuk. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kalau sudah dapat, ayo mama papa dibantu anak-anaknya untuk buka ya. Jika sudah dapat, kita baca sama-sama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah bisa membaca, kita baca. Yang belum bisa membaca, minta bantuan mama papanya kalau temani atau kakak adiknya ya. Ibu guru bacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Di bawah judul, Elia ke Gunung Horeb. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian jauh pembacaan firman kita. Nanti anak-anakku baca kembali dari ayat 1 ya sampai 18 pembacaan kita hari ini. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, jangan takut sebab Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Mari anak-anak sekolah minggu, ibu guru ajak bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Jangan Takut. Jangan takut, Tuhan Yesus menjagamu di sepanjang hidupmu. Dia selalu bersamamu. Berdoa, berdoa, katakan pada Yesus segala susah senangmu. Pasti menolongmu. Iya anak-anakku sekalian,
Hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan selalu menolong kita, banyak cara yang digunakan Tuhan untuk menolong kita. Seperti cerita kita tadi, kita sudah mendengar Elia ditolong Tuhan. Bukan cuma Elia ya yang ditolong, kita juga semua pasti Tuhan tolong. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Sikap doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sapa Bapa, kami panggil Bapa, karena Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau selalu bersama dengan kami, menolong kami, dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu menolong dan menjaga kami, yang membuat kami tidak takut lagi, yang membuat kami berani, karena kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, opa oma kami, saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjagakan mereka, melindungi kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, menolong mereka ya Tuhan, agar tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, untuk kakak-kakak tim multimedia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan semangat dalam mengangkat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi bumi kami saat ini Tuhan yang masih terus dalam usaha untuk menghadapi pandemik ini. Tapi seperti firman yang kami dengarkan saat ini, kami tidak takut karena Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang dan melakukan aktivitas kami selesai ibadah ini. Tuhan Yesus tolong kami dalam kehidupan kami seminggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, menteri-menteri, pemimpin kami Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan pada mereka. Terimalah doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan yang berkata kepada kita saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita dari Mazmur 3 ayat 8, berbunyi, bangkitlah, Tuhan tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Haleluya, Aku Cinta Yesus. Berdiri ya. Haleluya, ku datang padanya.
Oke, kita cinta Yesus, Yesus cinta kita, Yesus selalu ada di hati kita. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak sekolah minggu. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ada sukacita yang luar biasa kita mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap semangat, rajin belajar, dan tetap jaga kesehatannya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.